Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah, NIM 2024011. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kandungan tubuh karbohidrat. Kenapa sih karbohidrat yang kita konsumsi itu berlebih, sedangkan yang dibutuhkan itu cuma 1,5. Kita review yuk slide-nya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Saidah, NIM 2024011. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kandungan tubuh. Komposisi tubuh, hampir 99% dari massa tubuh manusia tersusun oleh 6 unsur, yaitu oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Komposisi istilah kimia yaitu air, protein termasuk rambut, jaringan ikat, dan lain-lain, lemak, karbohidrat, DNA, ion anorganik, gas seperti oksigen, banyak molekul kecil lainnya, radikal bebas seperti superoksida. Unsur utama yang mensusun tubuh manusia yaitu oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor, kalium, belerang, natrium, klorin, dan magnesium. Daftar komposisi yaitu manusia dewasa dengan berat rata-rata 70 kg mengandung sekitar 7 kali 1027 atom dan sekurang-kurangnya 60 unsur kimia yang terdeteksi secara renik. Sekitar 29 unsur dari jumlah ini diperkirakan memainkan peran positif aktif dalam kehidupan dan kesehatan manusia. Rata-rata tubuh manusia dewasa mengandung 53% air. Namun, hal ini sangat bervariasi menurut usia, jenis kelamin, dan adipositas. Berdasarkan pengambilan sampel dalam jumlah besar pada orang dewasa, dari semua umur dan kedua jenis kelamin, angka untuk fraksi air menurut beratnya yaitu 48 plus 6% untuk perempuan dan 58 plus 8% air untuk laki-laki. Air mengandung 11% hidrogen berdasarkan massa, tetapi 67% hidrogen berdasarkan persen atom. Angka-angka ini bersama dengan angka persen komplementer untuk oksigen dalam air merupakan penyumbang terbesar untuk keseluruhan angka komposisi massa dan komposisi atom. Jumlah air sangat tergantung pada komposisi tubuh dan jumlah lemak. Pada orang dewasa di negara maju, rata-rata 53% air. Hal ini sangat bervariasi untuk usia, jenis kelamin, dan adipositas. Di sini ada penjelasan tentang kebutuhan karbohidrat pada perempuan dan laki-laki. Jumlah kalori dalam tubuh. Jumlah kalori dalam sepiring nasi. Dalam satu piring nasi putih yang dimasak setidaknya terkandung sekitar 204 kalori. Mengejutkan, ternyata jumlah kalori nasi putih masih lebih rendah dibanding satu gelas es buah. Satu piring nasi putih mengandung 2% lemak, 89% karbohidrat, serta 9% protein. Selain itu, nasi putih juga memiliki kandungan sodium sekitar 577 mg, serta 55 mg kalium. Sepiring nasi putih memiliki kandungan 44,08 gram karbohidrat dan 4,2 gram protein serta 0,08 gram gula. Berikut ini adalah tahapan proses pencernaan dan penyerapan makanan yang terjadi di dalam tubuh, yaitu pertama, penghalusan makanan di mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Saat makanan dikunyah di dalam mulut, kelenjar liur akan memproduksi air liur guna menghaluskan makanan. Air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengolah karbohidrat menjadi glukosa dan energi. Pemecahan di lambung, yaitu di dalam lambung, makanan dan minuman akan bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung untuk dipecah dan dihaluskan kembali hingga bertekstur cair atau menyerupai pasta yang lembut. Pemecahan nutrisi di usus halus. Usus halus melanjutkan proses pencernaan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu dari hati. Enzim ini bertugas untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan.
Penyerapan nutrisi dari usus kecil. Setelah makanan dipecah, dinding usus kecil kemudian menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna atau diserap akan dibawa ke usus besar. Pemadatan sisa makanan di usus besar. Tugas utama usus besar adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sisa makanan sehingga menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Tinja kemudian disimpan di rektum hingga didorong dan dikeluarkan bersamaan dengan racun limbah cairan berlebih dari dalam tubuh melalui anus saat buang air besar. Fungsi karbohidrat berlebih dalam tubuh. Sebagai sumber energi utama. Sebelumnya telah disebutkan bahwa fungsi karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Asupan karbohidrat dari setiap makanan yang dikonsumsi akan dipecah menjadi gula di dalam tubuh, kemudian diserap oleh saluran cerna dan masuk ke aliran darah. Pengendali berat badan. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa konsumsi makanan berkarbohidrat dapat menaikkan berat badan. Anggapan tersebut memang bukanlah mitos belaka, namun tahukah Anda bahwa beberapa jenis makanan berkarbohidrat justru bisa menurunkan berat badan? Dan juga bisa pencegahan berbagai penyakit. Karbohidrat juga diketahui dapat mengurangi risiko terkena berbagai penyakit. Fungsi karbohidrat yang satu ini didukung oleh beberapa peneliti yang menyatakan bahwa kandungan serat dalam karbohidrat kompleks diduga mampu menekan risiko penyakit jantung, obesitas, dan gangguan pencernaan. Lanjut, sebagai penentu indeks glikemik. Indeks glikemik adalah indikator untuk menilai seberapa cepat karbohidrat atau gula di dalam makanan diserap ke dalam tubuh. Kesimpulan, kandungan tubuh normal 1,5, masalah kandungan tubuh yang mengandung 90% karbohidrat, sedangkan kandungan yang dibutuhkan dalam tubuh yaitu 1,5 tentunya. Karbohidrat yang sisanya akan dibagi pada energi utama sebagai pengendali berat badan dan pada fungsi lainnya. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-share dan juga di komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah lihat kan review slide-nya teman-teman. Udah dijawab dong kenapa karbohidrat itu berlebih, alasannya kenapa. Dan sekian untuk slide video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.